Pertama, siapkan singkong rebus sebanyak 500 gram. Ini aku timbang setelah direbus ya. Kemudian kita haluskan seperti ini. Teman-teman bisa pilih singkong yang mempur. Kalau mau dikukus juga nggak apa-apa ya. Boleh dikukus, boleh juga direbus. Selanjutnya kita haluskan. Tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Garam 1/4 sendok teh. Ini aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya aku haluskan lagi. Nah, seperti ini sudah. Ini aku uleni menggunakan tangan. Untuk isiannya, ini pisang uli yang sudah aku kukus hingga matang. Kemudian ini kita potong-potong. Teman-teman boleh ya kalau mau diganti pisang jenis lainnya sesuai selera aja. Selanjutnya aku ambil adonan singkong secukupnya. Kita bulatkan seperti ini. Lalu aku lubangi. Beri isian pisang. Selanjutnya kita bulatkan lagi. Nah, seperti ini lakukan ya sampai selesai. Ini sudah selesai semua, aku bulat-bulatkan. Selanjutnya akan aku beri taburan. Aku menggunakan kelapa kering yang sudah jadi atau kelapa kering instan. Teman-teman boleh ya kalau mau menggunakan kelapa parut, silakan diambil kelapanya. Selanjutnya beri sedikit garam dan dikukus ya. Untuk mengemasnya, aku menggunakan mika yang dialasi dengan daun pisang, lalu beri isian sesuai selera aja. Ini aku pakai 4 buah. Ini aku staples dan lakukan ya sampai selesai. Nah, ini dia bola-bola singkongnya sudah jadi. Selain cantik dan imut, ini juga rasanya enak ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, siapkan singkong. Ini sebanyak 1 kg. Aku timbang setelah diparut ya. Airnya nggak perlu dibuang. Tambahkan gula pasir 150 gram, telur 2 butir.
margarin 100 gram yang sudah kita lelehkan, kental manis 120 gram, santan kental 200 ml, vanili bubuk setengah sendok teh. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan tin wol. Aku pakai yang 300 ml ya ukurannya. Kemudian kita olesi dengan minyak, tipis-tipis aja supaya nanti nggak lengket. Untuk loyangnya atau cetakannya ini boleh disesuaikan dengan selera ya. Kalau mau pakai loyang yang besar segi 4 itu boleh, atau mau yang ukuran seperti gelas juga nggak apa-apa. Disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Selanjutnya ini aku isi adonan kira-kira 2 centong sayur atau sepertiga bagiannya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja kita susun di dalam kukusan seperti ini. Kalau sudah, kita kukus selama 45 menit. Sekarang kita siapkan untuk lapisan atasnya. Ini gula aren 225 gram, tambahkan santan 400 ml, daun pandan 2 lembar. Ini kita rebus sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah mendidih dan gulanya larut, matikan kompor, biarkan dulu hingga dingin ya. Selanjutnya, siapkan tepung beras 100 gram, tepung tapioka 30 gram, garam setengah sendok teh, telur 2 butir. Selanjutnya ini aku masukkan larutan gula merah tadi, sudah dalam keadaan hangat ya, nggak terlalu dingin juga nggak apa-apa, yang penting nggak ada uap panasnya lagi, disaring supaya nggak ada kotorannya. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Supaya lebih halus, kita saring. Nah, seperti ini siap untuk kita gunakan. Setelah 45 menit, selanjutnya kita tuang adonan gula arennya sampai penuh.
Kalau ada gelembung udara, ini kita buang supaya nanti hasilnya rapi. Nah, ini kita kukus selama 15 menit, apinya sedang aja. Tutup kainnya, jangan lupa diganti supaya nanti uap airnya nggak jatuh ke dalam kue ya. Setelah 15 menit, kuenya sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin. Setelah kuenya benar-benar dingin, ini bisa ditutup. Nah, seperti ini hasilnya, rapi banget, cantik. Sekarang aku akan keluarkan. Mengeluarkannya juga mudah banget. Nah, ini akan aku potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Gimana, bisa kan? Pertama, kita buat lapisan coklatnya ya. Ini gula aren 125 gram, santan 200 ml. Ini kita masak dengan api sedang sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah larut, matikan kompor dan biarkan dulu hingga uap panasnya hilang ya. Siapkan singkong parut 500 gram. Tambahkan air gula yang sudah kita larutkan tadi. Kental manis 60 gram. Margarin yang sudah dilelehkan 50 gram. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah. Lanjut, siapkan tin wall. Ini aku pakai yang ukuran 300 ml. Kemudian kita olesi minyak tipis-tipis supaya nanti nggak lengket ya. Untuk cetakannya, teman-teman nggak harus sama dengan yang aku pakai. Ini boleh disesuaikan, boleh dikreasikan masing-masing aja. Pakai loyang yang segi 4 itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting diolesi dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, masukkan adonan coklatnya sepertiga bagian aja. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu ini kita masukkan. Dan dikukus selama 10 menit. Sekarang buat lapisan hijaunya, ini singkong parut 500 gram, gula pasir 75 gram, kental manis 60 gram, margarin 50 gram yang sudah kita lelehkan, setengah sendok teh vanili bubuk, santan 100 ml,
Jus pandan 100 ml, ini aku ambil dari 5 lembar daun pandan yang di blender dengan santan 100 ml ya. Kalau sudah, ini kita aduk-aduk. Supaya warnanya lebih cantik, aku tambahkan pasta pandan, kira-kira 1 sendok teh. Pasta coklat, ini setengah sendok teh. Untuk pewarnanya opsional ya, kalau teman-teman cukup warnanya dari pandan aja, itu boleh banget. Nah, kalau aku tambah supaya warnanya lebih menarik ya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah 10 menit, kita akan melapisi yang adonan hijaunya. Ini aku tambahkan 1 centong sayur atau 1/3 bagiannya. Ini kita kukus selama 10 menit. Lanjut kita buat adonan putih singkong parut 500 gram, tambahkan gula pasir 75 gram. Margarin 50 gram yang sudah kita lelehkan. Kental manis 60 gram. Vanili bubuk setengah sendok teh. Santan 200 ml. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Setelah 10 menit, kita masukkan adonan yang warna putih. Untuk lapisan yang terakhir, kita kukusnya agak lebih lama ya, 25 menit supaya kuenya benar-benar matang. Setelah 25 menit, ini kuenya sudah matang, angkat. Setelah dingin, kita tutup. Nah, ini dia kue talam singkong 3 rasanya sudah jadi. Ini kemasannya praktis banget ya, hasilnya juga cantik, cocok banget untuk ide jualan. Gimana, bisa ya? Pertama, siapkan singkong parut sebanyak 1 kg. Ini aku timbang setelah aku parut ya. Gula pasir 150 gram. Margarin 100 gram, ini yang sudah kita cairkan. Santan 200 ml, ini 2 santan instan yang ditambah air ya.
kental manis 120 gram atau 3 bungkus, telur 2 butir, garam setengah sendok teh. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini tepung tapioka 4 sendok makan, vanili bubuk setengah sendok teh. Aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur rata ya. Untuk mencetaknya, teman-teman boleh ya pakai loyang apa aja. Ini aku pakai tin wall yang 350 ml. Kemudian ini kita olesi minyak goreng tipis-tipis aja. Lanjut, ini aku isi kira-kira 2 centong atau setengah dari wadahnya. Lakukan ya sampai semuanya habis. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, langsung aja ini aku susun di dalam kukusan. Nah, ini kita kukus selama 45 menit. Lanjut, kita buat lapisan hijau ya. Telur 2 butir, tambahkan gula pasir 200 gram. Ini aku kocok dulu. Selanjutnya, tambahkan santan. Ini aku dapatkan dari 3 santan instan yang ditambah air ya. Tambahkan garam setengah sendok teh juga. Aduk-aduk. Lalu masukkan sisa santannya. Jus pandan 100 ml. Tepung tapioka 30 gram, tepung beras 100 gram. Aduk-aduk lagi. Supaya warnanya lebih cantik, ini aku tambahkan pewarna hijau ya, tapi opsional, nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Pewarna hijaunya 1 sendok teh, pewarna coklatnya setengah sendok teh. Aduk-aduk lagi. Nah, seperti ini sudah ya. Jadi pastikan tidak ada yang bergerindil. Setelah 45 menit, ini kue singkongnya sudah matang. Lanjut, kita masukkan lapisan hijaunya, jangan lupa diaduk ya.
Nih, aku isi sampai penuh. Selanjutnya kita kukus lagi selama 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, kuenya sudah matang, angkat dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, ini bisa kita tutup. Jadi kalau untuk dijual, kemasannya seperti ini ya. Sekarang ini aku akan keluarkan. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Kemudian ini aku balik. Selanjutnya ini kita potong-potong ya. Nah, ini dia bingka singkong srikaya pandannya sudah jadi. Ini selain cantik, rasanya juga dijamin enak banget ya. Cocok untuk cemilan ataupun untuk ide jualan. Teman-teman wajib cobain ya. Gimana, bisa kan? Pertama, siapkan gula aren 200 gram, kita larutkan dengan santan kekentalan sedang sebanyak 300 ml. Ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk sampai gulanya larut. Ini sudah mendidih dan gulanya larut, matikan kompor, biarkan hingga hangat ya. Lanjut, siapkan singkong 600 gram, tambahkan larutan gula merah tadi, ini sudah dalam keadaan hangat. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, tepung tapioka 3 sendok makan, aduk-aduk hingga tercampur rata. Siapkan loyang ukuran 21 x 21 cm, sudah kita olesi minyak, lalu lapisi dengan daun pisang dan diolesi lagi pakai minyak seperti ini. Selanjutnya ini aku masukkan adonannya. Ini kita rata-ratakan. Dihentak-hentakan supaya padat. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu ini kita masukkan dan dikukus selama 20 menit. Sambil menunggu, siapkan singkong parut 600 gram, tambahkan gula pasir 175 gram, jus pandan ini 100 ml, santan 200 ml, garam 1/4 sendok teh, tepung tapioka 3 sendok makan, pewarna hijau 3 atau 4 tetes, pewarna coklat, ini aku tambahkan 2 tetes. Kalau sudah, kita aduk sampai tercampur rata.
Ini sudah 20 menit, langsung aja aku masukkan adonan hijaunya. Selanjutnya ini diratakan. Kalau sudah, ini kita kukus lagi selama 20 menit. Sekarang kita buat lapisan putihnya. Ini tepung beras 100 gram, tepung tapioka 50 gram, garam 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Tambahkan santan 500 ml. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini aku saring. Setelah 20 menit, kita masukkan adonan putihnya. Ini pelan-pelan ya. Untuk mengukusnya, jangan lupa diperhatikan kain penutupnya. Kalau sudah terlalu basah, diganti ya, supaya nggak menetes ke dalam kuenya. Ini kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, kuenya sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin. Ini sudah dingin, aku akan keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Selanjutnya ini aku potong dulu menjadi 3 bagian. Lalu kita potong-potong lagi. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Mengemasnya aku menggunakan mika ukuran 1 kue yang dilapisi pakai daun pisang dan ini aku staples. Lakukan ya hingga semuanya selesai. Nah ini dia talam singkong pandan gula merahnya sudah jadi. Selain cantik ini rasanya juga aku jamin enak banget ya. Untuk ide jualan ataupun nanti kalau ada acara keluarga cocok banget ya. Gimana bisa ya?
Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi mengolah singkong jadi cemilan yang super enak. Ini premium ya dan mewah banget. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Bahan-bahannya telur 2 butir, garam setengah sendok teh, gula pasir 240 gram, ini aku kocok hingga tercampur rata. Margarin 100 gram yang sudah kita cairkan. Santan 275 ml, ini 200 santan instan, aku tambah sedikit air ya. Kita aduk lagi. Tambahkan tepung tapioka 4 sendok makan. Singkong parut ini 1 kg. Kalau singkongnya banyak mengandung air, bisa sedikit diperas singkongnya ya. Kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Supaya cantik, boleh ditambahkan pewarna kuning, tapi ini opsional. Kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Ini sudah tercampur rata, siap untuk kita masak ya. Sebelumnya loyang ukuran 16 x 16 cm sudah aku olesi dengan margarin, kemudian kita lapisi pakai kertas roti. Lalu ini aku masukkan. Ini aku hentakkan ya supaya nggak ada udara yang terperangkap. Sebelumnya ovennya sudah kita panaskan ya, kita panggang selama 75 menit. Api atas bawah suhunya 200 derajat atau sampai matang disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Sekarang kita buat toppingnya, pecahkan 1 butir telur. Aku kocok lepas aja. Whipping cream cair 100 ml. Nanti link pembeliannya aku tulis ya di kolom deskripsi. Tepung tapioka setengah sendok makan. Kental manis 3 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil ya. Terakhir aku tambahkan vanili bubuk setengah sendok teh. Nah, seperti ini sudah. Aku masukkan ke dalam gelas takar ya, supaya nanti kita mudah menuangkannya. Setelah 75 menit, langsung aja ini aku tuang ke atasnya seperti ini. Jadi nggak usah diangkat ya, karena berat. Langsung aja aku tuangkan. Kalau sudah, ini kita lanjut oven, apinya sama, atas bawah, suhunya juga 200 derajat selama 20 menit atau sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Ini sudah dingin, untuk mengeluarkannya terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya supaya nggak susah kita mengeluarkannya. Kalau sudah, langsung aja ini aku balik, bismillah. Nah, seperti ini mudah banget. Aku balik lagi. Nah, ini dia hasilnya. Lanjut, aku potong menjadi 3 bagian dulu. Kemudian kita potong-potong lagi. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah, ini dia bingkai singkong panggangnya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, premium, wangi. Pokoknya teman-teman wajib cobain. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin talam singkong lumer. Ini dari 1 kg singkong, jadinya banyak, rasanya enak. Cocok sekali ya untuk ide jualan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai.
Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Pertama, siapkan panci, masukkan gula aren sebanyak 300 gram. Garam setengah sendok teh, gula pasir 3 sendok makan, daun pandan 1 lembar, santan 1100 ml. Ini aku masukkan sedikit dulu ya. Kalau sudah, ini kita masak sampai gulanya larut, sampai mendidih juga, sambil diaduk-aduk ya supaya gulanya nggak gosong. Kalau sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kompornya bisa kita matikan ya, dan kita sisihkan dulu. Siapkan singkong sebanyak 600 gram, ini beratnya setelah dikupas ya, lalu dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Siapkan blender, masukkan singkongnya. Masukkan sisa santan tadi, ini nggak aku semuakan ya. Kalau sudah, ini kita haluskan hingga benar-benar halus dan lembut. Siapkan panci, masukkan singkong yang sudah kita haluskan tadi. Singkongnya bisa juga ya, kalau mau diparut, nggak apa-apa. Kalau mau simple, boleh di blender seperti ini, tapi pastikan harus benar-benar lembut ya, supaya nanti matangnya merata. Sisa santan tadi sudah aku masukkan juga, dan ini terakhir kita masukkan larutan gula merah, disaring dulu supaya nggak ada kotoran yang ikut termasak. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada yang gosong di bagian bawahnya. Nah, seperti ini sudah mulai mendidih dan meletup-letup, tapi biarkan dulu ya, kita masak dulu sambil diaduk, pastikan bahwa singkongnya sudah benar-benar matang ya. Kita biarkan dulu sampai beberapa menit sambil diaduk. Nah, kalau dirasa sudah matang, matikan kompor dan diangkat. Siapkan cup plastik ukuran 150 ml ya. Kalau sudah, kita masukkan bubur singkongnya. Kita masukkannya setengah aja ya. Lalu ini aku hentak-hentakan supaya rata. Lakukan lagi seperti tadi sampai semuanya habis ya. Sekarang aku akan buat bubur putihnya ya. Ini tepung beras 110 gram, tepung tapioka 30 gram, gula pasir 50 gram, garam 1 sendok teh penuh ya. Aduk-aduk. Lanjut tambahkan santan sebanyak 1100 ml. Aku masukkan secara bertahap ya, kita aduk dulu sampai tepungnya nggak ada yang bergerindil.
Kalau sudah rata, ini aku masukkan ya sisa santannya. Aduk lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih dan meletup-letup. Jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya nggak gosong di bagian bawahnya. Nah, ini sudah mulai mengental. Biarkan dulu kita masak sampai benar-benar matang ya. Nah, seperti ini teman-teman sudah lihat ya, ini halus banget buburnya dan sudah meletup-letup, sudah matang. Kita angkat, matikan kompornya. Saat masih panas, kita langsung aja ya masukkan ke dalam cup yang sudah berisi bubur singkong tadi. Karena kalau sudah dingin nanti dia sudah kental, susah kita untuk memasukkannya ya. Kita hentak-hentakan, lakukan lagi seperti tadi sampai semua habis ya. Ini talam singkongnya sudah benar-benar dingin, baru boleh kita tutup supaya nggak berembun dan lebih awet juga ya. Supaya lebih cantik, kita bisa tambahkan stiker. Untuk stikernya ini bisa beli di toko online ya, banyak banget. Nah, lakukan seperti tadi sampai semuanya selesai kita tempelin. Nah, ini dia talam singkongnya sudah jadi ya, cuma berbahan singkong jadinya mewah banget, kekinian, cocok ya untuk ide jualan, gimana bisa ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.